Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Fermima Mabui dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Pagi ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih modalan kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi kiranya Engkau berkati kami agar firman yang datang kepada kami tidak lewat begitu saja. Tetapi kami mau memakainya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini yaitu motivasi pemimpin Kristen masa kini. Berbicara tentang motivasi adalah suatu hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Setiap kita adalah pemimpin yang dimulai dari diri kita sendiri dan memimpin orang lain yang dipercayakan bagi kita, baik sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin suatu organisasi, dan sebagainya. Pada pagi hari ini kita akan melihat figur Kristen dalam Alkitab yang dapat menjadi motivasi bagi kita sebagai pemimpin Kristen masa kini. Yaitu yang pertama, Musa. Kita bisa baca dalam Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Musa adalah seorang tokoh yang terkenal dalam perjanjian lama. Karena Musa adalah orang yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir sesuai perintah Tuhan. Dari bacaan dalam Bilangan yang telah kita baca, dikatakan bahwa Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Karena kelembutan hatinya, Tuhan memilihnya untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dan karena kerendahan hatinya, Musa menjadi berhasil dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Walaupun dia tidak memasuki tanah Kanaan, Musa tetaplah pemimpin yang dikehendaki Allah. Ini terbukti dari kematiannya yang tidak diketahui oleh semua bangsa Israel. Terbukti dengan kuburannya tidak ditemukan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, figur yang kedua yaitu Raja Yosafat. Kita dapat membacanya dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yosafat adalah Raja Yehuda yang takut akan Tuhan. Ketika kerajaannya diserang oleh musuh, Yosafat tidak meminta pertolongan kepada manusia atau bersandar kepada kemampuannya sendiri, tetapi ia menyerukan agar semua orang yang ia pimpin untuk berpuasa kepada Tuhan dan meminta pertolongan, dan pada akhirnya Tuhan menolong kerajaannya dari bahaya. Figur yang ketiga yaitu Yosua. Kita bisa baca dalam Yosua 24 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yosua adalah penerus dari Musa yang dipilih oleh Allah untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dalam kepemimpinan, Yosua merupakan pemimpin yang tegas dan berani menyatakan kesalahan serta tidak berkompromi dengan dosa. Yosua berani menegur bangsanya ketika mereka sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Itulah yang membuat Yosua berhasil dalam memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
dari ketiga tokoh pemimpin Alkitab yang saya bagikan pada pagi hari ini, kita dapat menemukan bahwa pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang rendah hati seperti Musa, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal seperti Yosafat, dan yang ketiga yaitu pemimpin yang tegas dan berani menegur kesalahan seperti Yosua. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita menjadi pemimpin yang berhasil, maka belajarlah dari ketiga tokoh tersebut. Mereka menjadi motivasi bagi kita untuk berhasil dalam kepemimpinan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.